Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiah Handiasti, mahasiswi dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Prodi Ekonomi Syariah dengan NIM 18 10 11 6001 akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian dengan judul Analisis Optimalisasi Menghimpun Dana ZIS melalui Fintech Digital Payment di masa pandemi COVID-19, studi kasus Basnas Kota Depok. Adapun pembahasan pertama ialah bab 1, latar belakang. Coronavirus ditemukan pertama kali di Yuan, ibu kota Provinsi Hubei, Cina pada Desember 2019. Persebaran global coronavirus terus meningkat dengan cepat seiring berjalannya waktu, sehingga mengakibatkan pandemi COVID-19 di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, kasus COVID-19 pertama kali dilaporkan pada tanggal 2 Maret 2020 dan berdasarkan pada data tanggal 1 September 2021 mengonfirmasi bahwa kasus positif di Indonesia sebanyak 4.100.138 kasus, dengan kasus sembuh sebanyak 3.776.891 dan kasus kematian sebanyak 133.676. Dengan data kasus tersebut, langkah antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengurangan jumlah kasus positif virus COVID-19 di Indonesia, diantaranya ialah menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas di luar rumah, termasuk kegiatan sekolah, bekerja, bahkan beribadah. Kebijakan tersebut dinilai dapat meningkatkan perkembangan industri 4.0 di Indonesia, salah satunya di bidang teknologi digital. Selain itu, era globalisasi juga menghasilkan teknologi informasi yang terus berkembang pesat, sehingga mengakibatkan cangkupan informasi dunia semakin luas dan tanpa batas. Era revolusi Indonesia 4.0 menunjukkan peningkatan teknologi yang berpengaruh terhadap sistem pembayaran yang digunakan masyarakat dengan beragam aplikasi sebagai sarana pembayaran non-tunai seperti fintech digital payment. Berdasarkan pada data, proyeksi pertumbuhan nilai transaksi fintech di Indonesia terus mengalami peningkatan yang berarti. Dilihat dari data, pada Juni 2020, nilai transaksi digital payments mencapai 3.513 juta US dollar dan diprediksi akan terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Selain itu, potensi pendayagunaan zakat di Indonesia khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi sangat besar, sebab mayoritas penduduk di Indonesia memeluk agama Islam. Lembaga-lembaga pengelola zakat mulai berkembang, termasuk pendirian lembaga zakat yang dikelola oleh pemerintah seperti Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, atau Bazda, Badan Amil Zakat Daerah, dan Laz, Lembaga Amil Zakat, yang dikelola masyarakat dengan manajemen yang lebih baik dan modern. Perkembangan industri 4.0 juga terjadi pada beberapa wilayah bagian Indonesia, salah satunya ialah Kota Depok, yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.886.890 jiwa dengan kepadatan 9.421 jiwa pada tahun 2021. Perkembangan tersebut ditandai dengan salah satunya ialah penggunaan fintech digital payment di kalangan masyarakat seperti GoPay, OVO, Dana, atau ShopeePay sebagai keseharian pola hidup baru bagi masyarakat. Teknologi pembayaran digital dapat menjadi inovasi baru dalam upaya mengoptimalkan penghimpunan dana ZIS yang memudahkan masyarakat dan muzaki dalam membayar ZIS atau zakat infak sedekah pada pandemi COVID-19. Pengumpulan dana pada Basnas Kota Depok sendiri tercatat pada tahun 2020 mencapai 4.847.306 yang
kirimkan langsung melalui akun rekening Basnas Kota Depok dari 2.423 orang muzaki. Sedangkan capaian pengumpulan melalui unit pengumpul zakat atau UPZ berupa zakat fitrah sebesar 18.856.776.662. Untuk itu, fokus penelitian saya ialah terhadap pengoptimalan menghimpun dana ZIS pada Basnas di masa COVID-19 dan menjadikan Basnas Kota Depok sebagai sumber data penelitian. Untuk perumusan masalah, berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian ini ialah bagaimana optimalisasi menghimpun dana ZIS melalui fintech digital payment di masa pandemi COVID-19 pada Basnas Kota Depok. Selanjutnya, tujuan penelitian. Di dalam sebuah penelitian tentunya mempunyai maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi menghimpun dana ZIS melalui fintech digital payment di masa pandemi COVID-19 pada Basnas Kota Depok. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi akademik dan sumber keilmuan bagi penulis yang ingin mengembangkan penelitian ini di masa yang akan datang mengenai penghimpun dana ZIS, yaitu zakat, infak, dan sodakoh, terutama inovasi dalam mengoptimalkan penghimpunan dana ZIS melalui fintech, khususnya pada digital payment system di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, manfaat praktis ialah ada 3. Yang pertama, bagi Basnas Kota Depok. Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi Basnas Kota Depok, yaitu dalam menghimpun dana ZIS semakin optimal untuk kesejahteraan masyarakat melalui fintech digital payment di masa pandemi COVID-19 dan terus berkembang menciptakan inovasi-inovasi baru yang relevan sehingga memperbaiki kekurangan dalam pengimplementasian. Selanjutnya bagi muzaki. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan literasi yang bermanfaat mengenai kemudahan membayar ZIS pada Basnas Kota Depok melalui fintech digital payment di masa pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, bagi pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah untuk dijadikan media pertimbangan dalam membuat keputusan dalam menentukan kebijakan atau regulasi yang akan dikeluarkan mengenai fintech digital payment dalam pengelolaan upaya pengoptimalisasian menghimpun dana ZIS. Selanjutnya ialah bab 2 penelitian terdahulu. Adapun penelitian dari Maghfirah pada tahun 2020 yang berjudul peningkatan perolehan dana zakat melalui penggunaan teknologi online studi kasus pada lembaga zakat di Kota Depok, yaitu Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Yogyakarta dan Rumah Zakat Yogyakarta. Hasil penelitiannya, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penggunaan media online dalam sosialisasi dan penghimpunan dana zakat merupakan sebuah langkah optimalisasi yang berpengaruh baik terhadap penghimpunan dana zakat di lembaga amil zakat dan terus dikembangkan. Selanjutnya ialah penelitian Soeharjoto Sokatjo pada tahun 2019 yang berjudul Fintech di Era Digital untuk Meningkatkan Kinerja ZIS di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan antara menghimpun dana ZIS menggunakan fintech dan dengan non-fintech. Penggunaan fintech akan mempengaruhi jumlah pemasukan ZIS dengan prediksi rata-rata perkembangan penghimpun dana ZIS pada tahun 2018 sampai 2025 melalui fintech itu lebih besar daripada non-fintech. Rata-rata perkembangan pemasukan dana ZIS melalui fintech sebesar 9,98%, sedangkan non-fintech sebesar 5,78%. Selanjutnya ialah penelitian Muhammad Ramadan pada tahun 2020 yang berjudul Aplikasi Pengelola Zakat Online Berbasis Web pada Basnas Kota Depok.
Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam menghimpun dan mengelola dana zakat, Basnas Kota Depok telah menyiapkan aplikasi secara online berbasis web. Masyarakat dapat mengetahui berita atau informasi seputar zakat pada Basnas Depok dan juga dapat melakukan donasi zakat. Akan tetapi, ketidaksediaan fitur delete informasi zakat yang telah disimpan pada web perlu diperbaiki agar dapat menghapus data pribadi yang tidak perlu digunakan lagi. Selanjutnya adalah landasan teori. Adapun yang pertama ialah yang akan saya bahas pada selanjutnya ialah landasan teori. Fintech merupakan perpaduan antara teknologi dan fitur keuangan atau dapat juga diartikan sebagai inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi modern menurut Yoyo Sudaryo pada tahun 2020. Kemudian, zakat, infak, dan sodakoh ialah harta yang diambil oleh orang-orang kaya untuk disampaikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, antara lain ialah fakir dan miskin, menurut Ali pada tahun 2012. Kemudian deskripsi objek penelitian. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor DJ 2 strip 568 tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten atau kota di Indonesia pada tanggal 5 Juni 2014 menandai lahirnya Basnas Kota Depok. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Depok yaitu nama instansi atau lembaga pengelola zakat tingkat kota yang dibentuk oleh pemerintah Kota Depok dengan tugas pokoknya adalah mengumpulkan zakat, mendistribusikan, dan daya gunakan secara optimal dan profesional dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi muzaki dalam melaksanakan kewajiban agama Islam serta membantu mustahik untuk mensejahterakan hidupnya. Selanjutnya adalah bab 3 yaitu metode penelitian. Jenis penelitian ini ialah lapangan atau field research dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitiannya ialah Basnas Kota Depok yang beralamat Jalan Perumahan Depok Mulia 1, Jalan Blok 1, nomor 12 RT 4 RW 15, Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16421. Objek penelitiannya ialah Badan Amil Zakat Nasional Kota Depok dengan subjek penelitian ialah Pegawai Badan Amil Zakat Nasional Kota Depok. Data primer ialah hasil wawancara dan observasi kepada pegawai Badan Amil Zakat Nasional Kota Depok. Sedangkan sumber data sekundernya ialah berasal dari jurnal, artikel, buku, atau data arsip serta dokumentasi dari Basnas Kota Depok apabila diperlukan. Kemudian ialah teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tiga, yaitu yang pertama wawancara. Melakukan wawancara berdasarkan keperluan yang mendukung penelitian ini dan tetap memerhatikan masalah yang dikaji. Kemudian observasi, melakukan pengamatan serta secara langsung pada objek yang menjadi tujuan. Hasil dari observasi ini akan mendukung peneliti dalam memperoleh data. Selanjutnya ialah dokumentasi, yaitu melakukan pencarian data yang berkaitan dengan penelitian menggunakan cara dokumentasi, baik itu secara langsung atau mendapatkan dokumen yang dibutuhkan dari Basnas Kota Depok. Selanjutnya ialah teknis analisis data. Pada penelitian ini menggunakan 3 teknik. Yang pertama, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Yang selanjutnya ialah teknis validasi data. Terdapat 4 uji coba yaitu uji credibility, uji transferability, yang ketiga uji dependability, dan yang terakhir uji confirmability. Sekian presentasi mengenai proposal penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.